حي على الفلاح حي Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, dan nikmat umur ini kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal solih, untuk berbuat baik, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Juga nikmat sehat serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang sertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, memasuki hari yang ke-19 di bulan haram, bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang kelima di bulan Juni 2026, dengan berbagai macam nikmat dari Allah dan dengan pertolongan Allah serta dengan kekuatan iman, kita dapat menunaikan perintah Allah, menunaikan kewajiban sholat Jumat. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia
panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung baginda tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Perlu kiranya kita ketahui bahwasanya salah satu ayat Al-Quran atau wahyu Allah yang oleh Allah diturunkan di bulan Dzulhijjah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu surah 5 Al-Maidah juz 6 ayat 3 yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itulah wahyu Allah yang oleh Allah diturunkan kepada Nabi kita di bulan Dzulhijjah. Ayat tersebut artinya adalah, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku, kata Allah, ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Ya, Allah sudah menyatakan dengan tegas bahwa Allah ridho Islam menjadi agama kita. Telah diriwayatkan bahwasanya ayat tersebut diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril pada waktu Ashar, yaitu pada hari Jumat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang melakukan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Saat itu beliau sedang berada di padang Arafah. Beliau merasa lemas menerima turunnya ayat tersebut, dan segera beliau duduk bersandar pada untanya sambil mendengarkan suara malaikat Jibril yang menyatakan kepada beliau, wahai Muhammad, hari ini telah sempurnalah perintah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu, dan apa yang telah dilarang oleh Tuhanmu hari ini telah sempurna. Maka oleh karenanya segeralah engkau kumpulkan para sahabatmu dan kabarkan kepada mereka bahwa aku Jibril tidak akan turun lagi setelah hari ini. Sepulangnya dari Mekah Al-Mukarramah dan sesampainya Nabi Muhammad di kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi Muhammad menyampaikan ayat tersebut kepada seluruh para sahabatnya yang telah dikumpulkan oleh beliau. Berikut pesan-pesan malaikat Jibril beliau sampaikan kepada seluruh para sahabatnya. Mendengar cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka bersukarialah dan bergembiralah para sahabat sambil mengatakan, telah sempurnalah agama kita, agama Islam. Akan tetapi dalam suasana kegembiraan seperti itu, justru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau malah bersedih hati, beliau malah berduka cita, beliau menangis. Lalu beliau buru-buru pulang ke rumahnya dan menutup pintu rumahnya rapat-rapat.
dan tiada henti-hentinya, baik siang maupun malam. Abu Bakar Siddiq menangis mencucurkan air mata. Sampai akhirnya tangisan beliau terdengar oleh para sahabat yang lainnya yang saat itu sedang berkumpul tidak jauh dari rumahnya Abu Bakar Siddiq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian para sahabat yang lainnya mereka mendatangi Abu Bakar Siddiq di rumahnya dan bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Sayyidana Abu Bakar, kenapa engkau menangis di saat orang-orang bergembira menyambut kesempurnaan agama Islam?" Lalu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq berkata, "Kalian tidak mengetahui musibah apa yang akan menimpa kalian sebentar lagi. Tidakkah kalian pernah mendengar bahwa sesuatu yang telah sempurna akan mulai berkurang?" Dan ayat yang turun tersebut yaitu surah Al-Maidah ayat 3 memberikan isyarat bahwa kita sebentar lagi akan berpisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita telah sempurna, maka berarti tugas risalah kenabian beliau telah selesai. Mendengar penjelasan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq tersebut, seketika seluruh para sahabat menangis berurai air mata membasahi pipinya. Sampai akhirnya tangisan mereka terdengar oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di rumah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, betulkah dugaan Sayyidina Abu Bakar bahwa turunnya ayat tersebut mengisyaratkan sudah dekatnya hari kewafatanmu? Engkau akan meninggalkan kami semua ya Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar bahwa waktu perpisahan kita sudah mendekat." Mendengar jawaban dari Rasulullah, seluruh para sahabat menangis terseduh-seduh. Bahkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjungkir, beliau pingsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Benarlah 81 hari setelah turunnya ayat tersebut yaitu Al-Maidah ayat 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau wafat, beliau menyampaikan beberapa wasiat untuk seluruh umatnya. Di antara wasiat-wasiat yang telah beliau sampaikan untuk kita umatnya adalah usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wasiat tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan ia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata. Kami berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir dari orang yang akan berpisah. Maka oleh karenanya, ya Rasul,
berilah kami wasiat sebelum engkau meninggalkan kami semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah, dan seterusnya. Aku berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik dalam keadaan senang ataupun susah, sendirian ataupun banyak orang, di tempat ramai ataupun di tempat sepi, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dan patuh walaupun yang memerintah kamu seorang hamba sahaya. Sesungguhnya barang siapa ada di antara kalian hidup berumur panjang, niscaya ia akan melihat, akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka aku wasiat kepada kalian, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk yang benar dalam urusan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sebelum meninggalkan kita, beliau meninggalkan dua perkara untuk kita pegang dengan sekuat-kuatnya, untuk kita pegang dengan sekokoh-kokohnya, dengan seerat-eratnya, jangan dilepas. Karena apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kita akan selamat dari kesesatan dunia dan akhirat. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, kemudian oleh Ibnu Nasr dan Ibnu Hazm. Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata beliau, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amrain, dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Apabila kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, maka untuk selamanya sampai hari kiamat tiba, kalian tidak akan tersesat. Kalian akan selamat dari kesesatan yang muncul di akhir zaman. Dari berbagai macam paham yang sesat, aliran yang sesat di akhir zaman, kalian oleh Allah akan diselamatkan apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, dan yang kedua sunnata rasulihi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain beliau berwasiat kepada kita agar kita selalu bertakwa kepada Allah, agar kita berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran, kita jadikan pedoman hidup, petunjuk hidup, kita jadikan way of life, pandangan hidup, dan agar kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, juga kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin. Selain itu juga beliau berwasiat kepada kita sebelum beliau menghembuskan napasnya yang terakhir di pangkuan Sayyidah Fatimah. Hari itu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau ketika akan menghembuskan napasnya yang terakhir, suara terakhir, suara beliau yang paling terakhir yang sempat direkam oleh telinga putri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah adalah, ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku, jangan kau tinggalkan sholat, jangan kau tinggalkan sholat, jangan kau tinggalkan sholat. Karena sesungguhnya meninggalkan sholat bisa merusak keimanan kita. Meninggalkan sholat bisa melenyapkan berbagai pahala amal kebaikan yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya meninggalkan sholat termasuk dosa yang paling besar, dan azabnya di akhirat sangat amat berat bagi orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama. Yuk kita jaga iman kita jaga keislaman kita dengan cara menjaga sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.